Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukan dalam segala kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada saat ini yang tertulis dalam Filipi pasal 4 ayat 4 ya. Mungkin ini gak asing lagi bagi kita. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah ya. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjanjian baru ada 3 makna sukacita. Yang pertama yaitu kegembiraan yang meluap-meluap. Yang kedua adalah kegembiraan yang mendalam, yang timbul dari hubungan pribadi dengan Allah. Baru yang ketiga adalah kegembiraan yang dikerjakan oleh Roh Kudus ya. Pekerjaan ataupun kegembiraan yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu adalah merupakan sukacita yang sejati, yaitu tidak dipengaruhi oleh kondisi dan situasi ya. Ini yang kita lihat ya dalam teks kita ini ya. Sukacita yang dialami oleh Paulus bukan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang dia alami pada saat itu. Kita lihat Rasul Paulus ketika menulis ya seruan bersukacita senantiasa, ia berada dalam penjara gelap di kota Rom, menantikan ya hukuman matinya. Tapi saudara yang terkasih, karena Allah Roh Kudus ada dalam kehidupan dia, maka dia tidak terpengaruh dengan kondisi dan situasi untuk menghilangkan ya sukacita dalam kehidupannya. Karena apa? Karena dalam Tuhan ada pengharapan dan ada janji Tuhan yang luar biasa bagi setiap orang yang menderita karena kebenaran firman Tuhan, yaitu dia akan bersama di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Baru yang kedua ya, tidak murung ya, tidak terbatas dan bersifat permanen ya. Artinya di situ saudara yang terkasih, sukacita kita yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita itu sifatnya adalah permanen ya. Artinya tidak ada yang bisa memisahkan kita daripada sukacita kita daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka sebenarnya ukuran sukacita, pandangan yang salah bagi orang Kristen adalah ketika hanya dikatakan sukacita jika kita bisa tertawa terbahak-bahak, jika kita mendapatkan sesuatu yang diharapkan, merasa situasi yang nyaman dan aman. Saya punya ini, punya itu. Artinya itu sering kita pakai ya, merupakan ya sukacita yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Padahal itu hanya sifatnya tidak permanen, itu hanya sifatnya sementara. Karena apa saudara yang terkasih? Memang banyak orang berpikir bahwa bersukacita adalah sebuah keadaan di mana orang merasa bahagia, bisa tertawa dengan senang, bebas tanpa beban dan masalah. Padahal saudara yang terkasih, ya namanya di dunia kita pasti tidak terlepas daripada masalah. Maka ketika ya sukacita kita, kebahagiaan kita ditentukan oleh situasi kondisi yang kita alami, maka sesungguhnya kita adalah termasuk manusia yang malang lahir hidup di dunia ini. Tapi ya ketika kita benar-benar hidup dalam Tuhan, memiliki semangat
daripada Tuhan dan mengingat akan janji Tuhan, maka itulah yang selalu membuat kita bersukacita senantiasa di dalam kehidupan kita di dalam Tuhan. Sukacita adalah sebuah keyakinan yang teguh dalam hati bahwa Tuhan memegang kendali atas setiap detail kehidupan kita. Inilah sukacita kita. Walaupun kita dalam penderitaan, dalam pergumulan pada saat ini, kita yakini, kita merasa bahwa Tuhan akan turut campur, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita, dan Tuhan akan mengendalikan setiap detail kehidupan kita. Maka ini yang membuat kita bersukacita senantiasa dalam Tuhan, walaupun banyak tantangan yang kita hadapi. Karena apa? Ada sebuah keyakinan, ada sebuah keyakinan. Maka ketika kita memiliki keyakinan di dalam kehidupan kita bahwa Tuhan berkarya dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan bertindak dalam kehidupan kita, maka itulah sukacita kita walaupun banyak tantangan yang kita hadapi. Sebuah keyakinan bahwa segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan dan sebuah pilihan untuk memuji Tuhan dalam segala sesuatu. Maka ini saudara yang terkasih dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan, maka kita akan selalu memilih untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa saudara yang terkasih? Tuhan menginginkan melalui pemazmur, ketika kita masih bernapas, kita harus memuji dan memuliakan Tuhan. Artinya itu ketika kita bernapas, walaupun apa yang kita alami, baik kita dalam duka cita, tapi kita harus tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Karena apa? Ada keyakinan bahwa segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan. Ini adalah solusi dalam kehidupan kita. Dalam menghadapi permasalahan, pergumulan yang kita hadapi, kita imani, kita yakini segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan. Walaupun situasi kita pada saat ini mungkin jauh daripada hal yang baik, tapi yakin dan percaya, kita yakin segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan. Memang saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita berkat dan masalah itu sama dengan dua sisi mata uang yang tidak mungkin terpisahkan satu dengan yang lain dalam hidup kita. Karena apa? Karena tidak ada dunia, tidak ada tempat yang dimana suasananya senang terus, dan tidak ada juga dunia yang suasananya susah terus. Pasti namanya di dunia susah, senang, sukacita, duka cita, ketawa, menangis. Itu adalah bagian daripada hidup kita yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita di dunia ini. Tapi saudara yang terkasih, mari, itulah sebabnya sukacita kita tidak bisa kita dasarkan pada situasi dan kondisi yang kita alami. Ini sering membuat kita tidak bahagia. Ini sering membuat kita mungkin letih, lesu dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita sering membuat sukacita kita itu adalah berdasarkan situasi dan kondisi yang kita alami. Maka saudara yang terkasih, yakinilah, maka situasi dan kondisi yang kita alami tidak selamanya baik. Pasti ada suatu hal yang tidak baik. Tapi ketika sukacita kita taruhkan dalam pengharapan, dalam keyakinan kepada Tuhan, maka kita akan tetap bersukacita senantiasa. Maka saudara yang terkasih, mari sukacita kita harus didasarkan kepada iman terhadap janji Tuhan, sehingga oleh pertolongan Roh Kudus kita bisa bersukacita senantiasa. Maka saudara yang terkasih, mari, apa janji Tuhan? Kita harus memiliki pengharapan, memiliki iman kepada Tuhan bahwa janji Tuhan akan digenapi
bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Apa janji Tuhan? Ya. Mari kita baca firman Tuhan. Apa janji Tuhan? Janji Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. Janji Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Janji Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Janji Tuhan, Tuhan akan menguatkan kita. Dan satu janji Tuhan, bahwa kita akan menerima sukacita, kebahagiaan melebihi kebahagiaan yang ada di dunia ini. Karena kebahagiaan di dunia ini hanyalah sementara, tapi kebahagiaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sukacita yang kekal yang diberikan Roh Kudus, yaitu kehidupan yang kekal akan Tuhan berikan bagi kita. Maka mari saudara yang terkasih, sukacita kita harus didasarkan kepada iman terhadap janji Tuhan. Ya, maka saudara yang terkasih, mari, karena segala sesuatu yang kita miliki akan meninggalkan kita dan akan kita tinggalkan. Suami akan meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan suami kita. Istri kita akan meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan istri kita. Anak akan meninggalkan kita atau kita meninggalkan anak kita. Orang tua akan meninggalkan kita atau kita yang akan meninggalkan orang tua kita. Segala sesuatu yang ada di dunia ini itu hanyalah sifatnya sementara. Maka mari serahkanlah, letakkanlah sukacitamu senantiasa hanya di dalam Tuhan. Karena apa? Karena di dalam Tuhan kita akan bersukacita senantiasa. Bagaimana agar kita selalu bersukacita? Yang pertama tadi, hiduplah di dalam Tuhan. Maka saudara yang terkasih, hiduplah di dalam Tuhan. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka kita akan bersukacita senantiasa. Yang kedua, hiduplah dengan mensyukuri apa yang ada bagi kita. Ya, banyak orang tidak mensyukuri apa yang ada, yang dia miliki pada saat ini, karena sibuk memikirkan yang tidak ada. Ya, mari saudara yang terkasih, nikmati, syukuri apa yang ada bagi kita pada saat ini. Jangan gara-gara kita memikirkan yang tidak ada, jadi kita lupa menikmati yang ada. Maka mari saudara yang terkasih, hiduplah dengan mensyukuri apa yang ada bagi kita. Yang ketiga, hidup tanpa rasa khawatir menjalani hidup ini. Memang kita adalah manusia yang memiliki keterbatasan untuk memahami, memikirkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari saudara yang terkasih, hidup tanpa khawatir, artinya di situ adalah hidup di dalam iman kepada Tuhan. Ketika kita hidup di dalam iman kepada Tuhan, maka kekhawatiran itu akan hilang dari kehidupan kita. Baru yang keempat, hidup sukacita bukan hanya ditentukan oleh orang lain, tetapi diri kita sendiri. Kita sering mungkin mengharapkan sukacita itu datangnya dari orang lain. Tapi mari saudara yang terkasih, senantiasalah sukacita kita itu bukan berharap kepada orang lain, tapi mari bersukacita dengan kita beriman kepada Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan. Maka itu akan menjadi sukacita yang senantiasa yang kita dapatkan dalam hidup ini. Kita bersukacita karena punya dasar yang kuat, yaitu janji firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ini sukacita kita. Kita bersukacita karena punya dasar yang kuat. Ada dasar kuat sukacita kita. Bukan tadi yang terletak di dunia ini. Itu dasar yang tidak kuat. Tapi dasar yang paling kuat bagi kita untuk bersukacita senantiasa adalah janji firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudara yang terkasih, ketika kita berharap kepada Tuhan, bukan berharap-harap cemas, sehingga ketika kita berharap-harap
cemas, akhirnya kita lemas, dan akhirnya kita mati. Ya, tapi berharap kepada Tuhan ini akan menghilangkan kecemasan. Berharap kepada Tuhan akan mendatangkan kepastian. Karena berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Maka berharaplah kepada Tuhan, maka kita akan memiliki sukacita. Berharap kepada Tuhan, itu akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Tapi ketika kita berharap kepada manusia, inilah sering kita berharap-harap cemas. Ya, berharap rasa cemas. Terakhir kita lemas, dan terakhir kita putus asa, dan bahkan terakhir kita mungkin mati lemas. Maka saudara yang terkasih, mari dasarnya yang paling kuat, yang pasti itu adalah berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah baik bagi jiwa yang mencari Dia. Jangan fokus kepada besarnya masalah atau situasi yang ada di sekeliling kita, ya. Melainkan arahkan mata kita kepada Tuhan yang berjanji takkan membiarkan dan meninggalkan kita. Itu janji Tuhan kepada kita. Dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Maka fokuslah kepada janji Tuhan. Jangan hanya fokus kepada besarnya masalah, situasi yang tidak baik yang ada di sekeliling kita pada saat ini. Tapi fokus kepada Tuhan, kepada janji Tuhan yang tak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Maka itulah sukacita kita senantiasa yang kita miliki dalam kehidupan kita. Bukan sukacita yang tergantung situasi atau kondisi, tetapi sukacita dalam segala keadaan. Maka hidup kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan yang luar biasa dari Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari kemenangan demi kemenangan yang luar biasa akan kita miliki karena kita adalah pemenang di dalam Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.